kolam bioflok setelah dipanen ada dia keluar larva kayak gini nih, larva. Kemudian ikan-ikan yang sudah dipanen diangkat bersih semuanya, tinggal disisakan larva. Mas, apa itu nggak riskan nanti di jumlah pakan yang harus diberikan? Nah, ini yang kita bahas. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan movement. Salam litik-litik. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Kadang ada pertanyaan yang absurd, kadang ada pertanyaan yang ini, yang pertanyaan yang saya tunggu nih. Jadi pertanyaannya gini, kita baca ya nih. Mas, saya dulu beli bibit nila dari sampean. Sebelum panen saya sortir supaya seragam ukurannya. 1 minggu setelah sortir, ikan saya panen. Pas waktu panen kok keluar anakannya. Sampai saat ini anakannya saya pelihara. Apakah anakan itu nantinya bagus? Apakah FCR-nya juga bisa bagus? Nah, jadi gini. Ini pertanyaan bagus banget. Nanti pertanyaannya saya lampirkan. Jadi ini yang beli bibit dari saya, ini tinggalnya di suatu daerah yang sangat susah dijangkau ketika pengiriman, baik itu melalui darat, baik itu melalui udara. Jadi posisinya di kota, tapi kotanya agak jauh dari bandara besar. Jadi pernah saya kirim ikan sejumlah 50.000 ekor. Nah, kemudian dia cerita, pertanyaan singkatnya tadi, ikannya sudah disortir, sekilo isi 34. Kemudian ikan yang sekilo isi 34 ini dikarantina. Setelah dikarantina, kemudian ikan ini dipanen. Lah, pas panen itu keluar anakannya dipelihara. Dengan alasan beliau itu susah mendapatkan bibit yang bagus di daerah sana. Nah, ini anakannya dipelihara. Bagus apa enggak ini nantinya? Oke, saya ada contohnya, kita bahas langsung. Kolam bioflok setelah dipanen ada dia keluar larva kayak gini nih, larva. Kemudian ikan-ikan yang sudah dipanen diangkat bersih semuanya, tinggal disisakan larva. Nih, kelihatan nggak, tembus nggak kameranya? Nah, Mas, apa itu nggak riskan nanti di jumlah pakan yang harus diberikan? Lah, ini yang kita bahas. Jadi gini, ketika ikan ini dipanen kan otomatis kita tahu jumlah ikan yang kita panen. Terus kita juga bisa tahu jumlah larva atau kira-kira larvanya itu berapa. Nah, larvanya nggak dibuang, kemudian dikasih air langsung, kasih aerasi, nanti larvanya sampai besar. Cuma ada syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa saja lah? Oke, kita bahas lagi. Syaratnya yang pertama, hasil panen itu berasal dari bibitan yang bagus. Bibitan yang bagus supaya hasil panennya bagus. Kemudian hasil panennya ini bisa dikatakan masuk kategori indukan yang bagus, walaupun ukurannya baru sekilo isi 3, tapi itu sudah masuk kriteria. Dan ini khusus untuk orang yang sudah pernah berhasil atau sudah tahu dengan pasti atau sudah paham seperti apa bibit ikan yang bagus menjadi konsumsi. Kemudian ini jadi konsumsi lah. Ini larvanya bisa kita manfaatkan kembali tanpa harus kita membeli bibit baru. Seperti itu.
Ya riskan, ini riskan. Tapi kan kalau ini sudah pemain, sudah paham lah ya, bukan pemain. Kalau pemain itu gimana gitu. Kalau sudah paham, ya sudah bisa langsung kita aplikasikan. Jadi dari panen diangkat, ambil larvanya yang seragam, larva ya larva semua, jangan ada larva ada 57. Resikonya nanti kalau ada yang lebih besar ukuran 57 apa 46, larvanya habis dimakan sama yang lebih besar. Jadi ini ukurannya seragam, betul-betul larva. Tuh. Ini juga hasil dari larva kemarin. Ini sudah ukuran sekilo isi 4, sekilo isi 5, sekilo isi 6. Ini untuk agenda tahun baru. Kira-kira jumlahnya sekitar 1.500-an ekor. Karena ini sudah sortiran, jadi dari larva dibesarkan ke ukuran 2 jari, kemudian diambil ukuran yang sama, dimasukkan ke satu kolam, dihitung ikannya. Nah ini sekarang sudah sekilo isi 4, sekilo isi 5, sekilo isi 6. Nanti kita panen juga untuk ukuran itu. Tetap bisa besar, cuma ya walaupun lebih waktunya lebih lambat. Nah, nanti kita panen juga. Oke, kita mau panen ini. Kita angkat dulu kerambanya, kita lihat ikannya. Kita lihat ikannya. Angkat kerambanya dulu. Kita lihat. Tampung di kolam penampungannya.